Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu yang dia bicarakan tentang kamu di belakangmu. Kita akan baca yang dia bicarakan tentang kamu di belakangmu ya. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Yang dia bicarakan tentang kamu di belakangmu ya. Sekarang kamu fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Yang dia bicarakan tentang aku di belakangku. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Yang dia bicarakan tentang aku di belakangku. Sekali lagi ya, fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Yang dia bicarakan tentang aku di belakangku. Kita akan baca sama-sama. Kita akan mulai dari 4 buah cerita awal ya. Kita akan punya 4 buah cerita di awal, kemudian nanti kita akan eksplorasi. Masing-masing kartu Tarotku akan tambah 3 buah kartu ya untuk eksplorasinya. Oke, kita akan mulai sama-sama. Cerita yang pertama. Untuk kamu dan dia yang berada di sebuah kondisi di mana hubungan kamu sama dia kalau ada problem nggak langsung diberesin, tapi lebih banyak ditunda. Saat masalah hadir ke hubungan kalian nggak diselesaikan, tapi kadang-kala seringkali malah dihindari. Cerita dari 10 tongkat, Saturnus yang berada di Sagittarius. Sesuatu hal yang berpotensi untuk jadi problem jangka panjang kalian nggak selesaikan, atau mungkin kamu udah berusaha pengen selesaiin tapi dianya menghindar, dianya menghilang, dianya susah dihubungin, dianya malah anggap seperti nggak ada apa-apa. Jika kamu sering berada di kondisi ini dalam hubungan kamu sama si dia, kamu berada di cerita pertama ya. Selanjutnya cerita yang kedua. Kartu 9 tongkat, Moon yang berada di Sagittarius. Ini untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan di mana kamu seringkali disalahkan sama dia. Setiap kali ada problem ya yang salah kamu. Setiap kali ada yang gak beres yang salah kamu. Dan intinya kamu akan jadi orang yang selalu seringkali harus jadi yang salah dan korbannya di hubungan ini. Jika kamu berada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang kedua ya. Selanjutnya cerita yang ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu Emperor, cerita tentang raja yang dominan ya. Jadi di sini untuk kamu yang berada di sebuah hubungan di mana dia mendominasi penuh hubungan kamu sama si dia, alias maunya apa ya kamu harus nurut. Dia selalu benar ya. Intinya di hubungan kamu sama dia ya, tokoh utamanya dia, bukan kamu. Kehadiran kamu hanya ngelengkapin dia aja. Jika kamu berada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang ketiga ya. Selanjutnya cerita yang keempat, ini kartu Sun ya. Ini kartu yang positif. Untuk kamu dan dia di mana hubungan kalian selalu hangat ya. Hangat bukan panas ya, panas berantem ribut bukan, tapi hubungan yang hangat, menyenangkan dan membahagiakan. Dimana kalau lagi nggak bareng bener-bener kepingin rasanya segera bareng lagi. Jika kamu berada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang keempat ya. Kita sudah punya 4 buah cerita. Mungkin kamu berada di satu cerita atau mungkin lebih dari satu cerita, itu pun tidak apa-apa. Semoga cerita kamu ada di salah satu cerita ini. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Yang dia bicarakan di belakang kamu, untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan di mana seringkali ada hal-hal yang nggak selesai atau nggak diselesaikan, atau dia pilih untuk dihindari.
Kartu pertama yang muncul adalah kartu 7 sword. Banyak cerita kurang positif, cerita rahasia, cerita tentang hal-hal yang dia bicarakan tentang sikap kamu, sifat kamu di belakang kamu secara diam-diam ke orang-orang sekeliling dia. Ini bukan kartu positif ya. Kartu Moon di Aquarius, ini cerita tentang kejengkelan dia, emosi dia tentang kamu. Dia ngomongnya nggak ke kamu, tapi malah curhatnya ke orang lain, ke temen dia, ke ya orang-orang sekeliling dia. Bukan cerita bagus. Kemudian kartu kedua yang muncul adalah kartu King of Cups. Sekali lagi mempertegas cerita perasaan. Kartu Moon. Moon ini cerita yang terkait sama kuat sama emosi, sama perasaan. Kedua kartu King of Cups. Satu-satunya kartu King yang sibuk sama perasaan, alias raja yang hanya sibuk sama perasaan sendiri, itu ada di kartu King of Cups. Jadi kartu kedua yang dia bicarakan tentang kamu di belakang kamu adalah tentang kejengkelan dia, emosi dia sama kamu, atau hal-hal yang dia di depan kamu mungkin nggak apa-apa, tapi di belakang dia mungkin ngomonginnya macam-macam. Nah ini cerita seperti ini, bukan cerita baik, bukan cerita positif tentang perasaan kamu, tentang jika kadang-kala kamu pernah mungkin marah sama dia, jengkel sama dia, keras sama dia. Ini juga dia bicarakan di belakang kamu, termasuk rasa-rasa yang dia nggak bisa ungkapin ke kamu, dia ngomongnya di belakang kamu. Ada cerita seperti itu. Kemudian kartu yang ketiga yang dia bicarakan tentang kamu di belakang kamu, dia juga membicarakan bukan hanya tentang kamu, tapi ini adalah cerita Cancer. Dia bercerita tentang ya orang-orang yang dekat sama kamu, teman-teman kamu, saudara kamu, keluarga kamu. Ini pun jadi topik bicara dia di belakang kamu ya. Ini bukan cerita yang baik. Jadi untuk kamu sama dia yang berada di cerita pertama, nggak ada salahnya belajar pelan-pelan mulai lebih terbuka ya satu sama lain. Karena kalau ngobrolnya di belakang, akhirnya problem nggak akan selesai. Kita akan masuk ke cerita kedua. Kartu 9 tongkat untuk kamu dan dia, di mana kamu sering kali ya jadi korban, ya jadi yang kalah, jadi yang disalahkan. Cerita Moon berada di Sagittarius ya. Jadi korban perasaan di hubungan ini. Yang dia bicarakan tentang kamu di belakang kamu. Kartu pertama adalah kartu The Moon ya. Biarpun mungkin kamu sering kali jadi korbannya, biarpun kamu sering kali jadi yang salah dalam komunikasi kamu sama dia, ataupun ya tiap ada problem yang disalahin kamu, tapi di belakang kamu dia berbicara betapa kamu sabar tentang dia, betapa kamu adalah sosok yang dewasa buat dia. Dan dia juga berbicara tentang kamu bahwa kamu adalah sosok yang bisa jadi penuntun buat dia, orang yang bisa sabar sama dia, orang yang bisa diandalkan sama dia. Biarpun mungkin saat kalian bareng ya, atau kalian saat ada problem yang disalahin kamu, tapi di belakang kamu dia menganggap kamu sebagai sosok yang dewasa, bijaksana, sabar, dan orang yang bisa menuntun dia ya. Kemudian kartu yang kedua, di sini ada cerita 5 pentacle ya. Cerita tentang Merkuri yang berada di Taurus. Yang dia bicarakan di belakang kamu adalah dia membicarakan bahwa ada banyak sekali hal yang sebenarnya dia nggak bisa selesaikan tanpa kamu. Dan dia menyadari penuh kehadiran kamu yang benar-benar bisa menyelamatkan dia dari problem-problem yang dia alami. Ada cerita seperti itu. Kemudian kartu yang ketiga, kartu yang muncul adalah kartu King of Wands. Sekali lagi mempertegas bahwa di belakang kamu dia berbicara kamu sebenarnya adalah sosok yang jadi panutan dia, inspirasi dia, orang yang dia dengerin. Biar mungkin saat bareng kamu mungkin karena alasan ya mungkin gengsi atau mungkin dia nggak mau kalah. Ya dia kelihatan acuh tak acuh, tapi sebenarnya yang kamu ucapkan itu didengerin semua sama dia. Dan di belakang kamu dia benar-benar ya banyak hal yang dia puji dari kamu ya. Cerita kedua dan ini positif. Kita masuk ke cerita ketiga, kartu Emperor. Untuk dia yang selalu benar, untuk dia yang dominan. Yang dia bicarakan tentang kamu di belakang kamu. Kartu pertama adalah kartu 8 Sword. Ini cerita Jupiter yang berada di Gemini ya. Dia lebih banyak membicarakan tentang hal-hal yang menghalangi langkah kamu untuk maju. Contoh misal kamu melakukan hal A tapi lingkungan kamu nggak mendukung. Nah hal-hal seperti ini. Dia tidak membicarakan tentang sisi negatif kamu, tapi dia membicarakan tentang hal-hal yang menghalangi kamu untuk bisa maju dalam hidupmu. Kemudian kartu kedua, kartu yang muncul adalah kartu 3 Sword. Tentang perasaan tidak adil. Walaupun mungkin saat bersama kamu dia dominan dan ya intinya kamu yang didominasi dia, kamu yang salah, kamu yang kalah, tapi di belakang kamu ternyata kebalikannya. Ada kartu Saturnus di Libra. Cerita saat Saturnus main Libra, perlakuan tidak adil. Di belakang kamu dia malah bercerita bahwa dia seringkali merasa diperlakukan gak adil oleh kamu.
bahwa seringkali kamu yang dominan, kamu yang merasa menang sendiri. Nah, ini cerita-cerita ini bukan cerita positif ya. Kemudian cerita pertama jika diperkuat dengan kartu kedua ini akan jadi sebuah cerita di mana dia bercerita bahwa kamu punya lingkungan yang membuat kamu jadi seperti ini. Berarti nggak cuma kamu yang kena, teman-teman kamu juga kena, lingkungan sekeliling kamu juga kena. Dibicarain sama dia, memperlakukan dia nggak adil ya. Kemudian selanjutnya ada kartu strength. Di luar itu semua, di luar kamu dominan, di luar kamu mungkin punya teman-teman yang kadang membuat pengaruh kurang baik menurut versi dia tentang kamu, dia merasa bahwa kamu sosok yang sabar, dan dia juga membicarakan itu kamu adalah sosok yang sabar, yang kuat untuk jalan sama dia. Mungkin ada banyak orang yang ya mungkin berusaha deketin dia, atau mungkin pernah ada cerita-cerita di hubungan dia yang lalu di mana mungkin dia punya pasangan yang dia puji-puji tapi nggak sabar sama dia. Ujung-ujungnya yang bisa sabar sama dia, mau jalan sama dia, mau nerima dia apa adanya itu adalah kamu, dan dia juga mengakui ini. Orang yang kuat bersama-sama dengan dia ya adalah kamu. Ini pun juga hal yang dia bicarakan ya. Selanjutnya untuk kamu dan dia yang penuh kebahagiaan ya. Bahkan kalau lagi nggak bersama ingin segera cepat-cepat bersama lagi. Yang dia bicarakan tentang kamu di belakangmu adalah kartu pertama, cerita 6 cup, bahwa kamu adalah sosok di mana dia bisa terbuka apa adanya. Sun berada di Scorpio. Sun cerita keterbukaan, Scorpio cerita rahasia. Dia bercerita di belakang kamu bahwa kamu adalah sosok di mana dia bisa ngomong apa aja, cerita apa aja, nyampein apa aja tanpa perlu ada yang ditutup-tutupi. Walaupun mungkin aslinya dia ada ditutupin, kita nggak tahu, tapi yang pasti di belakang kamu dia cerita, dia bisa terbuka semua sama kamu ya. Kemudian kartu kedua adalah kartu Ace of Swords. Dia bercerita bahwa kamu adalah orang yang benar-benar mengerti dia, paham sama dia, dan satu pola pikir sama dia. Kemudian kartu yang ketiga adalah kartu 10 pedang. Ada 2 buah kartu Sun di sini. Cerita keterbukaan. Dia berbicara di belakang kamu bahwa dia sangat takut kalau sampai ya ada yang kamu tutupi dari dia. Jadi dia juga bercerita bahwa dia takut kalau kamu nutupin sesuatu dari dia. Dia takut kalau dia kehilangan kamu, karena buat dia kamu adalah satu-satunya orang di mana dia bisa terbuka, bisa apa adanya, dan bisa memahami dia ya. Ini yang paling kanan. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini tentang yang dia bicarakan tentang kamu di belakang kamu. Semoga bisa membawa pesan yang positif untuk para sahabat di sini ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.